Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita bertemu kembali lagi di sore hari ini. Semoga semua pada sehat semua ya yang hadir pada malam hari ini. Kelas B banyak yang belum pada hadir deh, kayak Lulu segala, terus apa Wawat ya. Ibu, Wawat, Wawat udah berapa kali nggak hadir nih. saya coba WA ke grup ya Bu sama pribadi. Iya, ya, udah berapa kali nggak, saya lihat nggak pernah hadir, kenapa gitu. Baiklah teman-teman, marilah sama-sama kita, sebelum kita mulai acara, kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma, Allahumma apa ya, Allahumma, belum apa dah Winda, Mami, doa mau belajar. Yang terakhir, Rizkan Toiban. Allahumma kfir. Allahumma Rabbi, ada pokoknya artinya ya Allah tambahkanlah aku ilmu, rezeki rezeki yang berlimpah dan ilmu yang bermanfaat, kesehatan dan rezeki yang melimpah, apa ya bahasa Arabnya. Wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Saya share screen dulu, foto dulu ya. Lia, suaraku kedengeran kali ya? Kedengeran Bu? Hmm. Keren ya, kedengeran kok pada tenang-tenang semua. Dia pada ngerjain tugas apa ngapain? Sekarang ini saya ingin memberikan materi tentang APE, yaitu alat permainan edukasi. Ini mungkin pertemuan kita terakhir ya, yang ke-14, karena nanti yang ke-15 saya persilakan teman-teman untuk mengerjakan tugas ya, sebelum kita UAS, karena kan ke-16 kita UAS ya, berarti satu kali pertemuan lagi. Nah, cuman di pertemuan ke-15 nanti saya berikan tugas ya ke teman-teman, dan nanti eh, apa di UAS itu sudah selesai semua ya teman-teman tugas-tugasnya, yaitu membuat APE. Jadi kita tugasnya adalah proyek dalam pembuatan alat permainan edukasi. Nah, sebelum teman-teman membuat tugas ini gitu ya, tugas dari UAS media pembelajaran gitu, saya akan menjelaskan lebih dulu tentang media pembelajaran. Karena yang saya perhatikan ya itu rata-rata media pembelajaran itu berbentuk box semua gitu. Berikut videonya ya teman-teman. Ini salah satu media pembelajaran ya. AP ini yang membutuhkan pertama titik fokus, lalu pengembangan sosial emosional,
Karena kan anak tuh kalau nggak yang jangan anak-anak ya, kita aja kalau pas apa namanya melakukan kegiatan ini itu otomatis pasti emosi kan. Emosi itu dalam artian, aduh nggak masuk gitu. Itu kan berkaitan dengan adrenalin ya, apa emosi kita gitu kan. Kalau masuk kita merasakan senang, nah kalau nggak masuk biasanya merasakan marah ya, bukannya sedih gitu. Apa yang kita lakukan tiba-tiba nggak masuk. Lalu bisa dikaitkan dengan kognitif juga gitu ya, artinya berhitung gitu kan. Atau dengan sistem antri juga bisa ya, dengan sosial emosional tadi yaitu antri ya bergantian. Lalu bisa apa bisa tebak kata, bisa tebak huruf gitu ya, atau bisa tebak angka sebelum memasukkan benda tersebut ke dalam APE ini ya, namanya APE Gurita. Selanjutnya nih biasanya suka digunakan oleh guru-guru ya, APE sederhana. Ini kreativitas ya, apa tuh namanya, gambar-gambar bisa kita ambil ya dari buku-buku paket gitu ya, buku-buku paket bekas yang udah diwarnai, atau enggak buku-buku paket SD gitu, itu juga bisa ya dipakai gitu, dijadikan APE gitu ya. Ini salah satu bagian dari APE ini biasanya partikel-partikelnya ya, maksudnya isian APE-nya gitu. Nah, jadi APE itu memiliki suatu ruang lingkup sumber belajar ya, yang terdiri dari media pembelajaran sebagai alat permainan edukatif. Nah, sumber belajar itu dari ruang sumber belajar gitu ya, yang terdiri dari buku gitu ya, gambar, barang budaya, dari narasumber gitu ya. Lalu ada tempat khusus dari alat media elektronik ataupun media cetak dan dari benda-benda ya, baik benda hidup ataupun benda mati. Lalu media pembelajaran itu tadi dari ada media grafis, ada media elektronik, ada media papan, ada media cetak, dan ada media alat peraga. Nah, yang sekarang kita akan memasuki AP yaitu alat permainan edukatif. Ini kenapa ya muter-muter? Saya jangan ada kesalahan teknis sebentar nih. Biasanya HP-nya malah jalan-jalan ke sana sini. Baik, slide selanjutnya adalah klasifikasi dari media pembelajaran. Jadi media pembelajaran ada media pembelajaran sederhana, ada media pembelajaran yang modern ya. Kalau sederhana itu seperti yang teman-teman lakukan tuh yang ada di lab kita ya. Ada apa tuh? Kalau di lab kita itu masih terdiri dari bentuknya kayak semacam tiga dimensi gitu ya. Jadi ada ada mock up kalau yang di apa tuh yang di lab kita gitu ya. Nah, kalau di sini ada media dua dimensi, ada media tiga dimensi. Nah, kalau media dua dimensi itu ada media grafis, ada sketsa, gambar, grafik, bagan, poster, karton gitu ya. Lalu ada media papan, juga media papan yang ada di lab kita ya, media papan ataupun media flanel ya. Kalau papan bulletin belum ada, tapi kalau papan magnet sudah ada ya. Lalu ada media cetak berupa buku, majalah, koran, tabloid, kamus, ensiklopedia, dan lain-lain itu juga sudah ada. Biasanya kalau media dua dimensi ini adalah isian dari apa tuh namanya AP kita. Lalu ada yang berbentuk tiga dimensi gitu kan. Nah kalau tiga dimensi ini terdiri dari benda sebenarnya gitu kan. Lalu ada jenis model, topeng, boneka, mock up. Lalu pembelajaran modernnya adalah dari media proyeksi, ada proyektor berbentuk slide, flip stick, optic view, dan LCD ya.
Lalu ada media non proyeksinya adalah radio ya, video, televisi, video game, handphone, komputer, dan laptop. Sekarang juga udah mulai keren ya, udah mulai ada ya beberapa media pembelajaran modern itu menggunakan digital gitu intinya kalau kita sebut sekarang. Jadi media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pelajaran kepada murid gitu ya. Sehingga murid itu tertarik minat dan perhatiannya terangsang gitu ya, pikiran dan perasaannya pada kegiatan belajar dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Lalu alat permainan. Alat permainan adalah semua alat-alat bermain yang digunakan anak untuk memenuhi naluri bermainnya. Jadi menghasilkan pengertian, memberikan informasi, memberikan kesenangan, mengembangkan seluruh aspek perkembangannya. Sedangkan alat permainan edukatif yaitu alat permainan yang sengaja dirancang secara khusus untuk kepentingan pendidikan. Jadi ada dua macam ya. Jadi ada alat permainan dan alat permainan edukatif. Kalau alat permainan itu kan semacam misalkan teman-teman anak-anak tuh bermain tapak gunung. Jadi alatnya adalah butuh kapur ya kan untuk menggambar tapaknya. Lalu dulu tuh ada permainan namanya gobak sodor gitu ya. Itu butuh batu dan kayu. Lalu ada permainan gundu, berarti alatnya butuh gundu gitu kan. Nah, kalau permainan petak umpet butuh batu, ya, apa butuh tembok biasanya ya untuk mengumpat gitu kan. Jadi ada perbedaan antara alat permainan dengan alat permainan edukatif atau disebut APE. Nah, di sini apa tuh anak dapat belajar gitu ya apabila satu orang yang ada di sekitar adalah menyenangkan gitu ya. Itu otomatis kan intinya apabila menyenangkan maka otak anak akan mulai berkembang ya. Otak anak berkembang, fokusnya mulai dapat gitu kan. Apabila anak itu senang gitu atau pembelajaran kita menyenangkan ya. Contohnya kan kayak pembelajaran apa tuh namanya mendengarkan cerita gitu ya. Kalau ceritanya yang membuat cerita itu menarik, anak-anak kan jadi pada fokus ya ketawa-tawa gitu kan. Terus fokus sama ceritanya gitu. Biasanya seperti jadi kalau menyenangkan anak-anak suka dengan belajar malah kadang-kadang lebih fokus ya ketika pembelajaran itu menyenangkan. Lalu lingkungannya juga menyenangkan ya. Jadi tersedia media bahan alat main yang memadai sangat mendukung kebebasan anak berkreasi. Yang artinya di sini adalah guru mau sebagai fasilitator gitu ya. Jadi menyediakan apa kebutuhan murid gitu. Jadi sehingga lingkungan itu menyenangkan. Jadi si guru ini peka terhadap minat dan bakat siswa gitu. Oh dia senangnya menggambar, oh dia senangnya melukis gitu ya. Nah kita memfasilitasi kebutuhan siswa gitu, sehingga lingkungan itu menyenangkan buat anak gitu. Apa yang dia butuhkan tuh ada gitu ya, sesuai dengan minat dan bakatnya. Lalu proses pembelajarannya mendukung kebebasan yang kebebasan berpikir gitu. Jadi nggak dipaksakan untuk apa tuh namanya dipaksakan untuk pembelajaran itu berdasarkan hasil gitu ya. Tapi kita melihat dari suatu proses. Jadi baik guru atau orang tua tidak menekan atau sedikit instruksi dan ada pembatasan, tetapi dapat memberikan bantuan saat anak memerlukan penguatan gitu ya, penguatan pada suatu pembelajaran. Jadi tidak di drilling intinya gitu gitu. Tidak di drilling dan tidak dipaksakan gitu ya untuk benar. Jadi kayak kemarin permainan lospat ya. Jadi pada saat lospat itu kan tidak ada kata salah ataupun benar gitu ya. Jadi semua itu berdasarkan proses gitu. Jadi hampir sama dengan pembahasan deep learning gitu ya. Kemarin saya sempat melihat ya di perkataan dari tokoh pendidikan Indonesia gitu, Bu siapa gitu. Dia bilang bahwa deep learning itu adalah proses gitu kata dia. Jadi deep learning itu bukan hasil gitu. Proses yang dimaksud adalah jadi apa namanya siswa memiliki kebebasan untuk berpikir gitu. Berpikir dalam artian tidak dipaksakan. Nah, posisi media pembelajaran, posisinya di mana ya? Pertama, dalam lingkungan dia tuh dalam lingkungan itu sebagai media pembelajaran yang memiliki metode gitu kan. Lalu adanya pesan, itu pengkodean pesan, adanya komunikator dari guru atau orang tua, adanya suatu perwujudan materi pembelajaran sebagai penafsiran pesan dan sebagai alat indera. Mungkin teman-teman di sini sudah ada ya, banyak yang sudah bikin media pembelajaran ya, yang yang saya lihat juga ada beberapa di lab gitu ya, dikumpulkan media-media tersebut. Cuman saya kan nggak tertata dengan rapi gitu.
Jadi kemarin udah saya rapikan ya, saya taruh di lemari. Jadi kalau bisa ada bukti dalam artian bukti fisik gitu loh. Oleh karena itu nanti saya memberikan ada penugasan khusus ya kepada teman-teman untuk dijadikan bukti bukti apa tuh namanya. Jadi walaupun barang itu rusak, tapi itu ada namanya ada albumnya gitu. Nah nanti gimana sih cara membuat album tersebut ya dari teman-teman semua gitu. Nanti akan kita lihat di terakhir pembuatan album. Jadi bisa pakai Canva ataupun pakai PPT teman-teman membuat yang disebut RPMP gitu ya. RPMP adalah media pembelajaran. Nah, kriteria media pembelajaran sebagai alat bermain yang baik. Jadi untuk anak itu pertama harus aman gitu ya, rapi dan indah, sesuai dengan tujuan, menimbulkan kreativitas anak. Nah, media itu menarik, menyenangkan, tidak membosankan, dapat digunakan oleh individual, kelompok, dan klasikal. Mungkin ini juga pernah dibahas juga ya oleh Bu Maya kali ya teman-teman. Karena pada saat itu teman-teman membuat tugas di Bu Maya ya masalah. Nah, ini udah pernah kita bahas kemarin ya, bahan baku pembuatan media pembelajaran ya berbasis kearifan lokal gitu kan. Ada dari bahan alami, ada dari bahan buatan gitu. Jadi kalau bahan alami misalkan kita bikin rumah-rumahan dari daun pandan gitu ya atasnya atau enggak dari daun kelapa gitu kan. Lalu misalkan kita bikin apa medianya dari ada cangkang telurnya gitu. Atau enggak dari buah-buahan yang udah dikeringin kan bisa ada pelepah gitu dan sebagainya. Lalu ada bahan buatan tuh seperti yang kita gunakan kardus biasanya. Kardus, kertas, karton gitu. Itu bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Nah, tadi yang tadi kita sebutkan ini media pembelajaran ini terdiri dari pertama berupa gambar ilustrasi gitu. Mungkin sebagai pendukung pertama media grafis dulu ya. Media grafis seperti ini ya, itu berupa sketsa gitu. Jadi mungkin ada media-media ditambahin dengan sketsa, ada tambahan gambar ilustrasi. Misalkan kita membuat APE-nya itu APE yang berkaitan dengan nilai moral dan agama gitu kan. Atau sosial emosional juga bisa gitu kan. Dan dia berkaitan dengan akhlak pagi atau sekarang kan ada 7 kebiasaan Indonesia hebat gitu ya. Jadi bisa tuh dijadikan sebagai gambar ilustrasi. Nah ini kita lihat ya beberapa hasil lomba APE di apa tuh namanya di tingkat gugus. Tuh. Jadi itu rata-rata yang di rata-rata ya hampir 90% tuh saya perhatikan kebanyakan tuh guru-guru membuat media tuh dalam kardus kotak gitu. Nah ini agak mending nih. Nah ini ya teman-teman, kenapa saya menyayangkan sampai HP kita rusak di lab gitu. Karena di sini aja sampai lembur 4 hari gitu. Akhirnya dapat juga gitu ya, dapat juara 3 nih teman ini. Masya Allah, Alhamdulillah dapat juara 3 lomba alat permainan edukasi memperingati Hari Merdeka di sekolah anak. Total aku menyelesaikan proyek ini kurang lebih 4 harian, ada lemburnya juga dan tentu dibantu Kala juga. Kelompoknya dapat subtopik rumahku, aku bikin part rumah, ada teras dan lain sebagainya, mengenalkan anggota keluarga juga. Di bagian tanamanku aku memperkenalkan huruf vokal serta angka. Aku sengaja bikin buah jeruk dan bunga seperti ini biar anak tertarik main sambil belajar. Aku juga memperkenalkan aneka geometri. Start learning aku memperkenalkan alfabet serta sensori. Memasukkan benang ke dalam sedotan. Tujuannya untuk melatih fokus dan kesabaran anak. Gimana? Tertarik nggak bikin ini buat anak? Nah, ini juga sama ya bentuknya kotak ya, cuma beda nama ya. Ini ada namanya Rupin. Bukan ini bukan Rupin tadi apa ya namanya itu tadi. Nah, ini tadi yang video yang pertama nih ada yang namanya sketsa ya teman-teman. Nanti kita akan lihat lagi. Nah, lalu ada berbentuk kartu ya. Kartu angka, kartu kata gitu, kartu-kartu. Lalu ada bentuknya poster ya, poster sebagai pendukung APE kita. Lalu ada APE media bagian lembar bolak-balik gitu. Jadi bisa pakai kalender meja ya. Jadi kalau teman-teman punya kalender meja itu bisa digunakan sebagai APE. Bisa berbentuk cerita, pengenalan tema-tema, atau enggak pembelajaran mendalam. Cukup satu
tema, misalkan wortel gitu ya. Teman-teman bikin dari kalender cukup satu tema ya, misalkan wortel. Wortel itu pertama asal sumber wortel, kandungan wortel, cara menanam wortel, tumbuhnya tumbuhnya wortel kan berbeda dengan tanaman yang lain gitu ya. Dia tuh berbuahnya ke bawah gitu, ke dalam tanah, tidak ke atas. Lalu dapat menghitung wortel, manfaat wortel, olahan wortel. Jadi seperti itu teman-teman, yang namanya pembelajaran deep learning gitu ya. Jadi wortel aja tuh bisa mencapai 1 mingguan gitu loh untuk pembelajaran deep learning. Ini adalah termasuk media bagan tertutup gitu ya. Bagan tertutup ini artinya dia memang tertutup rapat gitu. Nah, ini yang disebut dengan rupin ya, rumah pintar. Jadi bagaimana kreasi kita membuat nama-nama pada media pembelajaran kita. Ya, semakin nama itu menarik ya, semakin nilai kita juga semakin bagus gitu. Ini yang paling atas tampak dari depan ya teman-teman, kayak begini. Nah, ini yang bawahnya tampak dari belakang gitu ya. Jadi ada buat bola gitu ya, ada buat huruf, ada botolnya gitu kan. Lalu ada bentuk binatang dan ada kincir anginnya. Dimaksud dengan media bagan tertutup. Lalu ada media bagan pohon itu. Ini sering juga ya teman-temannya media berbentuk pohon, pohon angka, pohon huruf, pohon hijaiyah, dan ada yang pohon asli itu ya. Ada yang pohon buatan itu ya. Dan macam-macam. Pokoknya intinya bentuknya seperti pohon medianya itu. Lalu ada media papan ya, media papan seperti ini. Tadi sempat ngantuk itu lagi ngirim. Pas lagi ngirim pesan sempat lep sepintas gitu. 1 menit nggak salah ya jaraknya itu, 1 menit terkirim. Tiba-tiba saya sadar gitu begitu ngeliat WA, ternyata salah kirim. Tadi biasa saya ngirim ke apa, ke WA yang nggak kepake gitu, buat dimasukin ke PPT, tapi ternyata kekirim di grup kelompok C ya. Nah, ini seperti tadi yang dikirim ke teman-teman, ini dimaksud dengan media papan cetak gitu. Nah, kebetulan saya senang ya membuat yang apa? Yang seperti ini nih, yang modelnya kayak gini gitu. Hurufnya agak besar-besar. Kenapa saya senang buat seperti ini gitu, teman-teman? Itu dikarenakan buat saya tuh nggak ada manfaatnya kalau teman-teman memisahkan bulan, hari, dan tanggal gitu. Kenapa nggak bermanfaat? Karena memang jarang dipakai, intinya kayak gitu loh. Nah, kalau teman-teman bikin satu bagan seperti ini gitu ya, itu sering kepake gitu kan. Jadi artinya kita terlihat jelas ya. Sekarang tanggal berapa? Misalkan ini saya bikin tanggal ini, ada yang saya buat malah nggak saya masukin ke sini ya. Yang ini yang tengah ini yang saya buat gitu. Ini sampai 30 gitu kebetulan tanggalnya. Jadi anak-anak tuh apa namanya? Pakai jarum gitu ya. Sekarang tanggal berapa gitu. Jadi tiap hari itu kita harus ngingetin tanggal ke anak-anak, tanggal, bulan gitu ya, tahun, hari gitu. Nah, kalau mereka terpisah gitu ya, misalkan bikin besar-besar tembok yang sini, bikin besar-besar tembok angka, bikin besar-besar tembok huruf, itu saya 50% tuh nggak pernah dipakai oleh guru gitu ya. Itu hanya sebagai hiasan dinding gitu ya kalau saya perhatikan. Jadi dia tuh nggak dianggap sebagai media gitu loh. Tapi kita menganggapnya sebagai hiasan dinding gitu. Padahal eh, hiasan dinding bagi anak PAUD adalah satu media komunikasi gitu, media pembelajaran. Nah, ini yang merah ini kan di luar negeri ya, itu setiap anak harus punya, malah dia tuh harus bikin papan pembelajaran gitu. Jadi dibawa terus setiap hari, ini jadi semacam rapot ya teman-teman kalau yang sebelah kanan. Nah, kalau yang tengah-tengah ini yang warna pink itu memang ada di sekolahan gitu. Jadi setiap hari itu kita ingetin sekarang tanggal berapa. Jadi sebelum mulai pembelajaran itu apa, kita membahas dulu masalah tanggal, bulan gitu kan, hari gitu. Jadi anak-anak tuh inget terus gitu ya, menyebutkan nama-nama bulan, bisa pakai bulan hijaiyah, hijriah, pakai bulan hijriah atau bulan Masehi gitu. Ini yang disebut dengan papan media, media papan. Lalu ada media karpet ya teman-teman. Jadi ada kayak gini. Jadi kalau misalkan aku APE-nya pengen beda yang lain gitu ya, kata Bumi kan kebanyakan 90% tuh media kotak terus gitu, intinya gitu loh. Kotak lagi. Jarang ada media karpet gitu kan. Gitu. Rata-rata selalu bentuknya kotak melu gitu ya, bentuk ada yang sering banget tuh rumah itu tuh udah sering banget gitu ya. Media seluruh rumah lagi gitu. Jadi jarang ada media karpet gitu. Media karpet ini kita bikin dari apa gitu ya. Ini bisa kita bikin dari
bekas spanduk gitu. Teman-teman bisa beli bekas spanduk bekas, atau enggak bikin bikin sendiri pakai kalau pakai kardus jelek ya teman-teman. Itu yang udah saya lihat, ya, udahannya tuh kayak kurang menarik gitu, atau mungkin memang kertasnya nggak mendukung gitu loh si kertas, jadi pakai origami dibikin kotak-kotak jadi nggak menarik gitu. Jadi kalau teman-teman beli bekas spanduk ya, kalau enggak beli kain ya, bahan gitu, beli bahan bisa gitu kan. Jadi atau enggak dari bekas-bekas baju dijahit-jahitin dari bahan, nah itu juga bagus gitu. Kalau enggak, apabila teman-teman bisa beli dari busa ya, bisa beli dari busa, busa tipis gitu. Kayak misalkan Eva juga bisa, Eva sekian meter gitu ya, dicampur nanti kita gulung. Nah, ini ada yang bentuknya apa, mengenal sensori gitu ya, pembelajaran Montessori. Jadi ini di bawahnya ini ada halus gitu ya, lembut, kasar, berbulu, spon. Jadi untuk pengenalan sensori sensori motor ya di API-nya. Nah, kalau yang masalah kalender teman-teman, masalah kalender, masalah ulet tangga ya, ini hal yang biasa juga ya, tapi jarang ada gitu loh APE ini gitu. Setiap kali lomba selalu bentuknya tadi rumah pintar gitu terus gitu. Ya ini medianya dari benda hidup gitu kan. Nah kayak kemarin saya kan bikin tentang, tapi nggak saya. Jadi satu atap itu, satu kandang ya, isinya ada burung, ada ikan, ya, ada ayam, dan satu mungkin kalau di YouTube YouTube ada ya, kayak YouTube-nya apa tuh namanya, penyayang binatang tuh dia juga bikinnya. Jadi kandang burung itu sekaligus dengan apa, isi ayam gitu ya, bawahnya ada ayamnya gitu kan. Ada yang ingat. Alhamdulillah. Kepikir gak ada yang dengerin. Jadi teman-teman bisa aviari di rumah ya gitu, kalau ada tanah kosong gitu ya. Udah di bawahnya tanaman obat gitu kan. Ada ayamnya gitu. Ada burungnya. Kalau dia hidup gitu. Jadi dikasih tahu tuh ke asesor gitu, media hidupnya seperti ini gitu. Kayak tanaman apa, apotek hidup gitu kan. Nanamnya juga nggak perlu lahan yang luas, tapi cukup dengan pakai apa tuh, plastik-plastik hitam gitu. Lalu ini media, jadi anak itu sebagai media di sini gitu ya. Jadi ini anak itu seperti baju karnaval, tapi begitu dibuka nih, ini semacam buku ya, buku yang dari apa tuh, buku bantal intinya kayak gitu. Begitu dibuka seperti buku bantal nih isinya gitu ya. Jadi ada untuk menyulam, ada untuk mencocok dalam bukunya, ada untuk membacanya gitu. Nah, ini media juga jarang ada. Tadi juga saya sempat mau bikin ini ya, media. Jadi hampir sama kayak boneka gitu kan intinya. Tapi bonekanya sederhana ya teman-teman. Nah, ini sekaligus kita bisa apa, menerapkan tarian gitu ya, lagu-lagu gitu kan. Terus butuh kemandirian, butuh apa, interpersonal yang tinggi gitu, kepercayaan diri yang kuat gitu. Jadi bonekanya seperti ini, sederhana ya bonekanya. Ini bisa yang bagus kita bikin dari apa, flanel ya. Kalau flanel ini agak cerah warnanya. Kenapa saya bilang itu, saya pernah bikin tapi ya belum selesai. Jadi itu belum sempat ditampilkan juga ya teman-teman. Tapi rata-rata banyak ide tapi belum saya tampilkan. Nah ini yang model maket teman-teman ya. Nah, ini juga saya pernah bikin, judulnya Kolam Ceria. Ada di fotonya, cuma karena HP-nya hilang, bukan HP-nya hilang, karena HP-nya ganti gitu. Jadi gambar-gambarnya hilang gitu. Saya waktu itu pernah ikut lomba juga, lomba APE, apa namanya, akuarium apa ya? Saya juga lupa namanya, akuarium akuarium ceria itu kalau nggak salah. Jadi bentuknya modelnya maket ya, dari apa tuh, dari gabus, apa sih namanya itu yang gabus. Buat teman-teman yang beli kotak gabus itu berubah lagi sih. Dari cellophane ya, pokoknya yang bentuknya segede papan tulis ya teman-teman. Nah ini namanya market gitu. Jadi ini materinya ada yang berkaitan dengan transportasi, ada yang berkaitan
apa tuh namanya tema air, udara dan api ya. Ada berkaitan dengan lingkunganku gitu. Nah, juga ada APE seperti ini ya. Nah, ini namanya knockout. Knockout itu semacam apa tuh namanya? Seperti sign ya, teman-teman. Jadi dia jenisnya seperti sign gitu, knockout ini. Nah, lalu ada media boneka jari ini teman-teman tahu semua ya media ini. Ini biasanya sebagai pendukung ya, pendukung dari isi API kita. Nah, ini juga sama ya. Ini API-nya ini biasanya rumah boneka ya. So, waktu itu di pertama kali pembelajaran media pembelajaran juga saya tampilin kan ke teman-teman bagaimana saya membuat yang namanya roda kincir ya. Saya membuat roda kincir, ada di atasnya ada kincirannya dan bawahnya itu bisa dijadikan rumah boneka gitu. Jadi karena buru-buru jadi saya nggak nemu ya apa APE saya yang zaman dulu itu. Nah, ini contoh rumah boneka. Jadi rumah boneka itu bisa dibikin besar, bisa dibikin sederhana ya, kecil. Misalkan teman-teman punya apa tuh namanya tetangganya itu habis beli kulkas gitu. Aku minta dong gitu ya kardusnya. Saya dulu pernah depan rumah saya apa mesin cuci gitu. Saya ngomong kan, Bu Arifin ini kardusnya buat saya ya. Dia bingung kan buat apa nih? Buat belajar anak-anak. Ya udah ambil aja kata dia. Malah senang saya diambil malah bersih dari rumahnya dia bilang gitu kan. Jadi waktu beli mesin cuci saya minta kardusnya gitu. Jadi sengaja saya bikin lemari waktu itu. Lemari untuk naruh barang-barang APE saya gitu kan. Kadang-kadang suami suka protes ya. Ini banyak amat sih barang-barang bekas di rumah gitu kan. Itu biasanya saya jadi apa si bekas kardus mesin cuci itu saya buat menjadi lemari ya, lemari khusus. Jadi saya potong tengahnya, saya buat pintu gitu. Jadi khusus buat naruh-naruh apa barang-barang pemulungan saya gitu kan. Kayak misalkan kayak botol bekas, terus kayak bekas-bekas apa tuh kain flanel, misalkan kain flanel nih bekas apa habis saya potong-potong ada sisanya gitu ya. Jadi kayak sisanya itu saya simpan gitu. Nah, ini model diorama ya, teman-teman. Model diorama ini jadi seperti akuarium. Jadi ini antara mainan asli ya. Misalkan mainan asli itu misalkan ada apel, terus ada apa tiruannya apel, sepeda ada tiruannya sepeda kita buat seperti diorama gitu. Nah, ini juga jarang ada nih gitu loh. Karena memang ya rata-rata peraturan dalam AP itu nggak boleh beli gitu ya. Tapi tetap aja gitu ketika menang, kok yang menang dia sih habis bagus bagus katanya nggak boleh beli, jadi serba salah gitu. Dan kadang-kadang juga ada masalah penjurian juga ada apa ada unsur KKN juga teman-teman ya. Kadang ada titipan gitu, titipannya sekolah ini gitu kan. Nah ini yang namanya eh, retatun. Ini retatun ya retatun itu tipis-tipis ya teman-teman. Jadi pendukung pendukung APE. Ada ritatun, ada rotatun. Ini ritatun modelnya tipis, ada rotatun. Jadi yang modelnya besar-besar. Nah, ini macam-macam APE ya. Yang tadi saya bilang tuh rata-rata kotak-kotak semua. Nah, ini juga kotak ya yang satu apa nih namanya? Kotak juga. Nah, ini juga kotak. Ini juga kotaknya tentang menganyam. Ada anyamannya di sini dan ada menganyam. Lalu juga kotak juga gitu kan. Ini beberapa itu ya pada saat jadi juri APE. Jadi lupa namanya, nggak difoto sama saya. Nah, ini rotatun teman-teman. Jadi modelnya besar gitu. Nah ini hampir sama yang ada di lab kita ya di bawah. Itu juga saya kemarin bilang tuh kalau bisa sempat bawa dong ke atas taruh di lab kita gitu. Di tempat apa tempat yang biasa kita kuliah tuh waktu lagi semester 2.
kebetulan Robin ini mendapat juara 1 ya. Soalnya apa tuh namanya? Soalnya saingannya tadi saya bilang rumah-rumah terus gitu ya, rumah kotak gitu. Ini robot pintar ya, atau disebutnya Robin ya. Jadi dia bawa tas sekolah. Nah, tas sekolahnya ini isinya tadi ya berupa apa tuh yang mendukung pendukung pembelajaran. Ini adanya di daerah lain ya teman-teman. Nah, ini APE yang berkaitan dengan agama. Jadi buat Winda, buat Mami gitu ya, nggak perlu khawatir gitu. Ataupun mungkin Lulu itu ya yang tidak berada di PAUD, saya kan lebih cenderung ke TPA itu tetap ya di sini kita tugasnya adalah tetap membuat modul ajar. Jadi bisa modul ajar berbentuk ada ini berbentuk ular tangga, journey. Nah seperti ini kan bukan langsung bergerak. Nah, ini kan bentuknya monopoli ya dan kartu gitu. Kartunya kartu berkaitan dengan apa tuh masalah akhlak ya atau enggak hafalan-hafalan. Misalkan kita nyampe ke sini coba baca surat ini nih biasanya surat jurnal ini juz 30 ya teman-teman. Nah, lalu ada ini ya ular tangga eh, Islam ya. Ini salah satu sebetulnya banyak ular tangga Islam. Jadi ada yang berbentuk hijaiyah gitu ya. Ada yang berkaitan dengan surah, ada yang berkaitan dengan zikir gitu. Misalkan dia naik dapat tugas membaca surat Al-Fatihah gitu kan. Lalu baca doa untuk dua orang tua, lalu ada sebutkan 5 macam sholat waktu, lalu ada baca hadis dan artinya gitu kan. Terus yang nggak pernah sholat, berubah lagi. Nah, jadi seperti itu. Lalu apalagi ya APE-nya gitu. Ini ada APE seperti teman-teman. Itu APE Ikro gitu kan. Jadi ini kan ada apa? Ada fathah, kasroh dan domah gitu. Nah, tinggal jadi bukan ini dari potongan-potongan huruf ya. Misalkan eh, kita tuh ngambil kartu gitu ya, ketemu huruf yang namanya sakoto gitu kan. Sakoto itu terdiri dari huruf apa aja gitu. Nah, sebutin tuh manaknya huruf sin, ko, dan to gitu kan. Lalu ada saala itu terdiri dari huruf apa aja gitu kan. Jadi potongan-potongan huruf ini kadang-kadang memberi sekaligus pengenalan hijayah kepada anak-anak. Ini bentuknya seperti ini. Hana boleh ikutan, Lia boleh ikutan, yang RA gitu ya, yang RA, yang TPA gitu. Jadi nggak perlu takut ya bikin AP apa bu ya, bikin AP apa bu ya gitu kan. Jadi kalau yang ngajar di TPA gitu ya, itu silakan buat seperti ini gitu atau Mami gitu kan. Nah sekarang ada nih nama ini juga APE juga teman-teman, APE berkendaraan. Sim, sim, sen, sim, sim, su, sim, esse, esse, essu, esse, dan, dan, Nah ini namanya roadmap gitu ya. Nah, roadmap ini nih yang warna-warna ini kita lapisi dengan apa tuh namanya dengan lakban kan. Jadi mudah dihapus. Itu tergantung eh, instruksi kita gitu. Kita mau apa nih gitu kan. Nah, tadi dari awal kita kasih lihat ya. Hmm. Mami lihat nggak Mami? Paham kan Mami walaupun nggak online? Walaupun nggak on cam. Ya, Bu. Iya, Nih videonya nih lagi. kenapa, Bu? Nah, si su sen, san. sim, su, si, esse, essi, essu, Jadi yang terakhir itu tanda sukun ya teman-teman. Sa, si, su. dan, dan, Nah, jadi mentang-mentang TPA
TPA gitu ya, itu juga tetap ada AP-nya teman-teman. Jadi yang namanya kita sebagai guru pendidik, AP itu memang dibutuhkan gitu. Jadi nggak bukan sekolah TK aja yang harus ada APE ya. Semua pembelajaran ada APE-nya. Baik anak SD, SMP, SMA, SMK, itu semua ada APE-nya gitu loh. Nah, teman-teman nanti bisa lihat tuh, nanti saya kasih lihat ya. Saya kan kebetulan ikut di komunitas media pembelajaran, itu masing-masing tuh memang ada APE-nya gitu. S S H N N N S. Nah, ini kan pembelajaran huruf ya, mahrojul huruf gitu. Karena saya juga sering ya ditegur itu ya sama sama guru saya menyebut tak sama to itu lidahnya tuh ini kan to jangan lupa to dia gitu kan ya bu lupa maaf sorry kata saya gitu jadi dia apa saya punya guru ngaji yang telinganya tuh benar-benar ini banget gitu jadi kalau saya nyebut tak sama to lidah saya yang enggak udah beda pasti selalu diingetin sama dia gitu jangan lupa itu to tak gitu da sama dal do gitu pasti diingetin dan itu kan saya ikut itu juga ya ikut di grup WA namanya host ya Hafiz on the Street itu juga sama suka ditegur baca do-nya gitu ya sama a'udzubillah itu pasti diingetin tuh huruf ain ketemu alif kan a'udzubillah harus pas jadi jangan habis a tiba-tiba ke u-nya itu ainnya ngikut gitu sama sinnya a'udzubillahi minasyaitonir. Jadi begini nih teman-teman nih gitu ya. Ini pengenalan namanya Maharajul Huruf. Kadang-kadang di huruf mati agak susah ya. S S H N N N S. Ini contoh Bu kan izin bertanya, Bu. ya, ini ya yang gambar sebelahnya. Nah, kenapa Winda? Nanti kita bikin APE-nya boleh sama yang kayak Ibu unjukin atau beda, harus kreasi sendiri. Enggak nggak apa-apa, boleh. Saya mau nyantai apa terserah, mau saya pakai boleh gitu. Tapi biasanya sih rata-rata teman-teman kan punya inisiatif sendiri kan nggak mungkin sama gitu. Kayak misalnya teman-teman boleh bikin yang ini gitu ya. Tapi kan pasti kertasnya beda. Paling gitu ya kan. Buat saya emang nggak jadi masalah gitu loh. H N N N. Nah kalau ini kan satu huruf ya. Ini juga kertasnya kan ini kan dari plastik ya. Jadi bisa dirubah tergantung instruksi dari kita gitu. Jadi teman-teman boleh dengan metode yang sama ya. Tapi saya mah yakin karena nggak akan sama gitu kan karena kertasnya beda. Jadi nggak apa-apa bikin yang kayak gini juga gitu boleh gitu kan. Tuh. Nah yang ini juga sama ya. Ini berbentuk jam ya teman-teman. Jadi gurunya instruksi kalau dia ke u semua. Hu, ho, du, zu, ru, zu, su, shu gitu kan. Itu karena kalau ketemu u agak susah ya penyebutan huruf ya. Nah, kalau ketemu A kan gampang ya. Ba, ta, sa, ja, ha, ho gitu. Gampang. Begitu ketemu I, nah, mulai susah. Ketemu U juga mulai susah gitu. Ini pengenalan makhrajul huruf. Ini bentuknya jam ya. Nah, ini yang bagusnya kayak gini nih gitu. Ini jadi biar teman-teman tuh juga terbuka gitu. Nggak gitu aja. Ini ada bentuk lain nih gitu. Saya kasih tahu gitu. Kalau ini yang berwarna ya teman-teman dan bentuk apa bentuk jamnya yang tadi jalan-jalan tuh a i u e o-nya bentuknya kayak ikan ya ini, yang kayak gini nih. Nah ini kita lapisin dengan lakban jadi bisa berubah gitu. Nah teman-teman mungkin bisa diganti nggak lakban tapi kartu huruf gitu loh a i u e o-nya pakai kartu gitu. Jadi nanti dia dari itu bisa aja kan teman-teman nih suka ada misalkan yang bekas ulang tahun gitu. Kenapa begitu? Karena saya sering ngumpulin itu tuh gitu kan kadang-kadang kuenya saya tawarin ke orang yang saya ambil tuh bawahnya kue gitu nah, suka diomongin sama adik saya gitu ya kalau lagi acara ponakan ulang tahun Umi nunggu apaan sih itu nunggu bawahnya kue kata saya jadi kadang tuh bukan untuk nunggu dibagi kue tapi nunggu bawahnya kue itu tuh kalau udah habis buat saya bawahnya
astagfirullahaladzim, pasti diomongin gitu. Aduh, tukang pulang. Pas suami saya tuh suka ngomel gitu. Aduh, katanya. Karena tuh bagus ya, di bawahnya kotak, ada bentuknya bulat, tuh suka saya incar bawahnya gitu. Untuk apa ya? Tadi untuk pembuatan papan media pembelajaran gitu. Jadi kan enak yang nggak ribet bikin-bikin bentuk dari papan kayu, tapi kan dari yang bekas kue ulang tahun tuh kuat gitu untuk dibuat APE kayak gini. Nah ini udah ya. Nah ini tadi teman-teman, tadi habis saya foto. Nah ini kita lihat lagi tentang media dari Komet Banten. Sebetulnya banyak ya teman-teman media dari Komet Banten ini. Gitu. Ini saya perlihatkan hanya beberapa gitu ya teman-teman. Sebetulnya ada ratusan ya. Jadi dari SMA beda, nah nanti teman-teman tuh membuat ini gitu loh, membuat seperti ini. Jadi silakan teman-teman membuat APE gitu ya, seperti ini. Jangan ditulis, jangan lupa ya namanya ya gitu. Jadi nanti kita buat album gitu loh. Nanti kita jadikan album untuk lab kita gitu. Kalau perlu majalah dinding lah kita tempel gitu. Karena kan kalau APE-nya dibawa tuh boleh aja sih APE-nya dibawa dikumpulin ya gitu kan. Cuma kita butuh bukti fisik gitu. Misalkan kayak dia gitu ya kan ada tuh akibat kata APE-nya gitu ya. Cuman kan kalau APE yang kita buat itu kan kadang-kadang tuh nggak kuat lama gitu loh. Dan kadang-kadang tuh karena kurangnya pengawasan di lab kita tuh kadang-kadang ya perintilannya hilang gitu loh. Perintilan-perintilan yang tadinya bagus tiba-tiba jadi hilang. Nah, jadi kita buat seperti ini teman-teman ya. Jadi tugas kalian adalah membuat seperti ini gitu ya. Di sini ada indikator, alat dan bahan, tahap pembuatan dan cara bermain. Ini namanya tim-tim time gitu kan. Tim-tim time itu apa tuh media pembelajaran berbentuk papan jam untuk mengenalkan waktu sederhana dalam bahasa Inggris kepada anak kelas rendah. Anak kelas rendah tuh contohnya kelas 2, kelas 1 ya SD gitu. Nah, ini PAUD juga ada ya yang seperti ini gitu. Jadi nanti teman-teman dibuat seperti ini namanya tim-tim time gitu ya. Lalu ada Bogasol. Bogasol itu board game anak soleh dan soleha. Jadi dia berbentuk board game. Nanti ini ketika ini ada dari tahap pembuatannya sama panduan penggunaan. Panduan penggunaan guru memperkenalkan kepada siswa gitu ya, meminta empat siswa untuk memainkan board game Bogasol gitu. Lalu menjelaskan aturan bermain dan dalamnya ini ada kata-kata gitu. Misalkan satu dia harus apa, dua harus apa, jadi ada kartu khususnya gitu. Jadi kita pintar nih bikin nama gitu lah, bikin nama media kita gitu. Namanya di sini Bogasol. Buat game anak soleh dan soleha. Nah, lalu ada yang namanya mapping, mapping game gitu kan. Jadi ini tadi kan mapping hijaiyah yang tadi kita tonton videonya. Ini mapping game gitu. Media pembelajaran berbentuk dana yang digunakan seperti bermain game. Jadi kadang-kadang siswa kita ya, kalau yang usia B itu kadang-kadang kita suruh coba bikin denah gitu ya. Denah rumah kita dari sekolah jaraknya bagaimana gitu. Nanti dia buat tuh, habis belok kanan, belok kiri, biasanya apa yang kita ingat. Dan misalkan di situ ada warung gitu kan. Ada warung, ada masjid, ada rumahnya Bu ini, Bu itu, kayak gitu-gitu ya. Ini bisa pengenalan mapping atau lingkungan. Nah, jadi indikatornya itu denah di lingkungan sekitar. Ini digunakan sama nih untuk kelas rendah juga ya teman-teman. Untuk siswa kelas SD kelas 2. Lalu ada lagi namanya apa nih? BCD puzzle. BCD puzzle ini memfokuskan untuk bermain gambar gitu ya. Ada papan permainan, ada kepingan puzzle-nya ya, huruf-huruf gitu kan. Nah, di sini ada seperti ini. Nanti saya berikan teman-teman di grup ya. Jadi contohnya seperti ini gitu. Contoh nanti teman-teman buat nanti kita jadikan sebagai apa namanya sebagai ini ya apa tadi saya menyebut album ya, jadikan album gitu. Jadi ini contoh-contohnya ada namanya tali pas ya, mengenal beragam bidang gitu. Jadi pakai tali. Lalu ada balu dong. Balu dong menyenangkannya belajar pecahannya nih untuk siswa kelas 4 SD.
Ini siswa kelas 3 SD. Lalu ada namanya kantong ajaib. Kantong ajaib kayak mengenal apa membawa Doraemon ke kelas dengan membuat siswa penasaran tentang belajar tarik ya, menjadi lebih riang. Ada Champion Star, ada Denah Kecamatanku, ada kartu ajaib, jam Siduku. Ini namanya bagus-bagus nih. Jam Siduku, terus ada Juku, Juku Card, ada Sapuling gitu kan. Sapuling yaitu satuan puluhan ya, menggunakan media sapuling satuan dan puluhan dalam lingkaran. Lalu ada monopoli kenapakan alami siswa SD kelas 5 SD ya. Ini ada keong kalba. Keong kalba itu belajar huruf hijaiyah bersama seekor keong. Jadi ada keong itu pasti anak akan lebih penasaran gitu kan. Jadi agar lebih penasaran itu keong kalba itu belajar huruf dengan menggunakan keong siput. Lalu ada Albib Albib Al-Mufrokat. Ini bukan nama orang ya, tapi dia bikin bikin pembelajaran namanya Albib itu. Albib Al-Mufrodat katanya gitu kan. Jadi sekeranjang telur ya, telur cantik berisi informasi tentang kosakata bahasa Arab gitu. Ini untuk kelas 2 SD. Misalkan kayak suruh nebak apa tuh? Nebak apa bahasa mejanya bahasa Arabnya apa tuh? Bahasa Arabnya pensil gitu kan. Eh, pena, pensil, pena sama pulpen ya. Apa ya saya lupa lagi. Kayak kaki kan dari julun, tangan yadun gitu kan. Jadi sekarang tiba-tiba lupa. Padahal pernah ingat itu belajar bahasa Arab. Lalu adanya monotemper. Monotemper itu seperangkat media untuk beragam materi yang dikemas semenarik mungkin dalam sebuah permainan untuk kelas 3 SD. Terus PPA gitu kan, kuartet sejarah. Ini saya salah ini ya, berarti saya salah naruh. Kita buat SD. Nah ini lagi. Wah ada yang belum saya hapus. Tadi saya kecilin dulu. Ini ternyata double 2 ya. Nobar. Monopoli bahasa Arab. Nah, saya hapus. Ini monopoli ada pertama tentang pengenalan Pancasila. Jadi mengenalkan simbol-simbol Pancasila gitu teman-teman. Nah, jadi kayak gini, sila pertama, sila kedua gitu kan. Ini pelajaran tematik doodle hewan ya untuk kelas 2 juga nih rata untuk SD ya. Saya tadi nggak baca secara rinci ya ngambilnya. Nobar, nobar itu adalah monopoli bahasa Arab gitu. Kerennya namanya nobar. Biasanya nonton bareng, padahal monopoli dalam bahasa Arab. Lalu ada jidar, jam ikan cerdas. Nah ini baru untuk PAUD nih teman-teman nih. Ini baru untuk PAUD ya. Namanya jidar, jam ikan cerdas. Ya gitu. Ini papannya ada foto medianya ya. Jadi yang apa yang besar itu pendukung ya, pendukung dari digitalnya gitu kan. Digitalnya itu gambar-gambar digital agar lebih menarik gitu kan. Nah, menarik apa tuh namanya pendukung album gitu ya, pendukung apa biar orang tuh seneng gitu bacanya gitu. Pendukung bacaan. Nah, ini untuk anak PAUD nih. Indikatornya adalah anak mampu mengenal ciptaan Allah, anak mampu mengenal ikan dari bagian-bagiannya ya, bagian, ukuran, warna, lalu anak mampu mengenal angka dan huruf, anak mampu mengkoordinasikan anggota tubuh. Kecil banget tulisannya, jadi saya deketin. Yang kelihatan teman-temannya tahap pembuatan mari jadi nanti dibikin seperti ini. Jadi kenapa besok sengaja saya buat libur gitu, mungkin teman-teman nanti mencari idenya dulu ya, mencari ide apa yang akan dibuat gitu, nanti lalu dibikin seperti ini gitu intinya. Nanti jangan lupa ada tulisan Unimar ya, nama teman semua, nanti kita jadikan album di lab kita gitu, kenang-kenangan. Jadi walaupun nanti teman-teman lulus gitu ya, tetap punya kenangan ya album dari hasil karya teman-teman semua.
Lalu ada sniffing pizza. Nah, kalau sniffing pizza ini untuk siswa kelas 4 SD. Ini foto media aslinya ada teman-teman ya gitu ya. Aslinya seperti ini, sniffing sniffing pizza. Siswa dapat mendeskripsikan kosakata dari setiap bab. Siswa dapat menyebutkan kosakata gitu ya. Dapat mengingat kembali dan memperbanyak kosakata baru. Biasanya itu teman-teman nih bikin sniffing pizza tapi dengan tema profesi gitu. Misalnya teman-teman ngasih gambar gitu ya. Pak polisi gitu kan. Polisi tugasnya apa aja? Mengatur lalu lintas. Kan kata-kata bahasa lalu lintas. Terus ada lagi apa namanya profesinya sebagai eh, mekanik gitu ya atau masinis gitu kan. Nahkoda gitu. Itu kan sebagai suatu kosakata baru untuk mereka gitu. Ada tahap pembuatan, ada cara bermain. Nanti ini RPMP. Jadi setiap kali kita bikin ada RPMP-nya teman-temannya data berbentuk Word gitu. Tapi nanti yang ini nggak usah deh gitu kan. Tadi rencananya saya mau teman-teman membuat RPMP sama media. Cuman kayaknya takut khawatir terlampau ribet itu. Jadi teman-teman membuat tadi aja ya. Nah, membuat tadi. Apa di sini ada yang mau ditanyakan? Bu, dikumpulinnya berbentuk APE sama tadi ya Bu, yang kayak poster yang tadi tuh. Iya, bentuk poster kayak gini. Ada APE-nya tuh kelihatan kan. Cuma nanti HP-nya taruh di lab bisa gitu. Nanti difotoin, udah saya udah ngumpulin ibu gitu di lab gitu. Gitu taruh di lab PAUD gitu kumpulinnya. Kalau nanti teman-teman datang ke kampus, misalnya kita janjian di kampus hari apa gitu kan, gitu. Nah nanti ininya bentuknya PDF ya teman-teman. Apa Word bisa, PDF bisa gitu. Dikumpulin di grup nggak apa-apa gitu ya. Bentuk gambar atau bentuk PDF gitu. Bentuk gambar aja teman-teman deh kalau bisa difoto ya bentuk gambar jadi biar bisa saya print gitu nanti kita taruh kita buat album gitu nanti saya beli buku albumnya ukuran kertasnya yang album A4 masa ini teman-teman. Hmm. Jadi bentuknya kayak begini. Bu, PPT-nya boleh di-share di grup nggak, Bu? Ya nanti saya share grup sama yang kemarin saya janji mau nge-share yang kemarin tuh yang 5 yang kewirausahaan. Iya, Bu. Ini mau bentuknya aja apa mau gambar-gambarnya? Oh tadi mah udah nyasar tuh ke semester 4 gara-gara saya ngantuk. Gambar-gambarnya nyasar ke semester 4 harusnya ke PPT malah nyasar ke grup WA. Kalau tadi gitu. Tadi Bentuk PPT aja, Bu. Jadi nanti bisa di-scroll-scroll sendiri gitu, milih yang mana. hmm, jadi ya deh PPT deh jadi nggak saya apa nggak saya bentuk itu ya apa tuh namanya PDF tapi PPT. Masalahnya kalau PDF kan teman-teman nggak bisa lihat videonya gitu. Iya, Bu. Nanti tinggal dikembangin sendiri. Terus teman-teman yang kemarin udah bikin ya, walaupun itu bukan mata kuliah saya, ya kalau bisa dibuat kayak tadi gitu loh. Jadi ada bekasnya gitu loh. Saya dulu pernah buat ini Bu gitu kan. Jadi misalkan ada dosen-dosen itu yang datang gitu ke kampus eh, bisa diserahin ke saya tuh nggak apa-apa. Misalkan kayak kemarin apa tuh ada yang bikin bopi atau segala macam. Buat kayak tadi aja tuh dia gitu loh. Jadi buat apa arsipnya kayak tadi gitu kan bentuknya. Jadi kan nanti ada kenang-kenangan dari dia dulu pernah buat ini gitu kan. Terus pernah dapat juara di sini gitu. Hmm. Ini saya share ya. Jadi kayak gini teman-teman. Ini kumpulan dari beberapa tapi ini tahun ini ya, teman-teman apa nih? Ini tahun 2020 ini jadi saya nggak dapat yang terbaru gitu. Makanya saya juga begitu Bu waktu lagi Bu Maya unik kan nanti mata kuliahnya media pembelajaran. Oh iya iya saya seneng banget tuh.
begitu dapat media apa mata kuliah ini gitu. Hmm? Misalnya bisa dipercaya gitu sama Bu Maya pas dapat mata kuliah ini karena yang tahun lalu semester 4 saya dapat mata kuliahnya sosial emosional gitu. Tapi ada bagusnya juga sih pas lagi sosial emosional itu teman-teman dapat pelajaran bagaimana memahami permainan sebanyak 66 tentang sosial emosional. Udah muncul belum sih? Belum muncul ya? Hmm. Belum, Bu. Belum, Bu. Masih muter aja, Bu. Ya, ini laptopnya nih Muter-muter-muter. ini apa laptopnya ini apa tuh namanya? Jadi begitu saya pindahin ke apa namanya APE tiba-tiba dia masih menetralisir. Ini ya masih muter. Ini biasanya yang sekolah yang ngajar di TPA tuh pada bingung, saya bikin APE-nya apa ya. Padahal mah gampang gitu loh. APE-nya. Setiap pembelajaran mata kuliah, setiap pembelajaran apapun pasti ada APE-nya gitu. Pelajaran bahasa Arab, pelajaran bahasa Inggris. Udah muncul ya teman-teman ya. Nah ini nggak ini dilihatnya harus satu persatu sih ya nggak bisa sekaligus ya. Jadi ada lingkaran metamorfosis, mapping game, Pobil, ada Yuper, Audeborn, nih Aude ya. Mudah-mudahan si Audeborn nih anak usia dini. Outboard. Tadi Bogasel udah ya. Board game, anak soleh dan soleha. Oh nggak bisa. Zoom is not responding. Jadi harus saya buka dulu baru eh, bisa tampil. Nggak bisa langsung diklik. Jadi teman-teman kalau mau screenshot silakan screenshot tuh biar apa kata-katanya doang sih teman-teman nanti ketika bikin APE tuh ada kata-kata yang kayak gini ya. Ya kira-kira lebar nggak layarnya muncul di HP. Silakan yang mau screenshot silakan di screenshot gitu. Jadi nanti eh, apa eh, buat nambah ide-ide bikin kata-kata ya. Ada Mase Musa, apa ini, apa itu, ada ular tangga, ada UT energi, poster doling, kayak tadi ya nobar gitu kan. Kira-kira enak, bahasanya enak apa untuk apa ya saya enaknya apa sih gitu. Untuk Tika juga bisa ya. Salon juga bisa ada APE gitu loh. Jadi AP-nya itu terbuat dari apa tuh namanya boneka gitu ya. Wah ini muter lagi ini apa laptop saya mau ditutup malah muter. Silakan yang mau screenshot ya. Jadi biar nggak kehilangan apa ide untuk kata-kata. Terus ke atas lagi ada kotak penguin. Ini kotak penguinnya mirip Bopi ya, kayak punyanya Dea. Ada keliling Indonesia yang tadi yang jidar kita lihat, Instakarin, spinning pizza tadi yang teman-teman lihat ya, tanaman bunga, tubot ajaib gitu. Kalau enggak AP-nya ditaruh sekolah kalian masing-masing nggak apa-apa, yang penting saya butuh ininya nih gitu ya. Karena kan itu kan juga penting juga ya untuk akreditasi sekolah teman-teman semua gitu. Ada Deltaku, Deltaku tuh desa apa ya? Ada Belaman Kasti. Ini kayaknya bentuknya kayak kayak apa? Nah, Belaman Kasti itu bentuknya kayak ondel-ondel ya, ciri khasnya.
Nah, jadi sekian teman-teman tentang media pembelajaran saya share di grup. Jadi ada dua ya, sama yang tugas kewirausahaan itu. Jadi kayak kemarin kan tugasnya membuat ide usaha gitu kan, ide usaha, 5 ide usaha berdasarkan hobi, berdasarkan apa lagi ya? Ada 5 ide usaha berdasarkan apa tuh? Kita sering bikin sarapan gitu kan, lalu berdasarkan dari eh, mulung-mulung gitu kan, dari barang-barang bekas itu suka mulung, lalu apalagi ada 5 ya ide usaha yang kemarin itu juga belum saya kirim di grup. Baiklah teman-teman, sekian materi kita hari ini. Marilah sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrul minallah fasbaqut thoriq. Triani tumben dari tadi nggak kelihatan on cam. Lagi Biasanya nggak enak badan Ibu, Unten. udah dikerokin. Belum, Bu. Biasanya emak-emak paling apa, bukan paling saya mau pengen dikerokin tapi nggak ada yang ngerokin. Suka sedih. Pengen diobatin tapi nggak ada yang perhatiin dulu. Karena saya juga ngalamin kayak gitu ya sebagai ibu rumah tangga. Mudah-mudahan ada kesabaran cepat sembuh ya Triani. Juga teman-temannya Amin. yang lagi Terima sakit kasih, Bu. cepat sembuh. Karena saya kemarin apa sempat dengerin apa Ustadz siapa ya? Pakai bahasa Arab terus diartikan ke Indonesia gitu loh. Jadi barang siapa orang yang menuntut ilmu ya sampai tua pun gitu, sampai kita tua ya, sampai kita pikun, tapi kita tuh senang belajar gitu. Kayak begini kita menuntut ilmu dengan serius. Nah, ketika walaupun kita dosanya banyak gitu ya, ketika kita meninggal itu tetap dijaga sama malaikat gitu. Jadi mudah-mudahan juga kita menuntut ilmu tuh nggak ada habisnya teman-teman, sampai kapanpun gitu. Dan jangan bosan-bosan ketemu saya. Saya misalkan bawel segala macam, banyak tugas gitu. Jadi menuntut, dan saya juga masih tetap belajar gitu kalau di grup. Jadi kalau ada ilmu apa tetap saya buka-buka gitu. Baiklah teman-teman, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih, Bu wabarakatuh. Unten. Sama-sama. Ibu.